Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Tegal Dawa yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir karena sedang ada tugas dinas luar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 1 Tegal Dawa, terima kasih sebelumnya atas kesempatan bersedia hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, rezeki dan hidayahnya pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mulai acara pada siang hari ini, saya mohon kepada Bapak Suprapto selaku guru senior di SDN 1 Tegal Dawa untuk menyampaikan sambutan atau prakata untuk membuka acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Kepada Bapak Suprapto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shamli sadri wa yassir amri wa qul ladal lisani yafqahu qawli. Nama batu yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Tegal Dawa. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat berkumpul di aula ini, aula SDN 1 Tegal Dawa ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara diseminasi. Nah, ini sudah saya tulis di sini Bu, diseminasi budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 yang diikuti oleh rekan kita Ibu Kartika Chandra Dewi SPD. Mudah-mudahan acara diseminasi ini nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dapat meningkatkan pengetahuan kita semua, terutama dapat meningkatkan dan menambah wawasan bagi Ibu Kartika Chandra Dewi dengan prinsip terus istiqomah untuk belajar, istiqomah dan tetap untuk belajar tanpa mengenal waktu, mengenal batas usia. Mudah-mudahan dengan terus belajar pikiran kita tambah maju, tambah paham pengalaman dan membawa dampak positif terutama bagi Ibu Kartika sendiri dan bisa ditularkan kepada rekan-rekan di SDN 1 Tegal Dawa semuanya. Demikian harapan dari kami, mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik, tanpa halangan suatu apapun juga. Mohon maaf apabila kami hanya sekedar memberikan sambutan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprapto yang telah memberikan sambutannya untuk membuka acara pada siang hari ini. Ya, perkenalkan semuanya pasti sudah kenal ya. Saya Kartika Chandra Dewi, guru dari SDN Negeri 1 Tegal Dawa. Maksud dari saya mengundang Bapak Ibu ke sini karena saya ingin menyampaikan atau diseminasi tugas CGP angkatan 11 saya. Nah, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi.
yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Bapak Ibu, jadi nanti saya akan menyampaikan apa yang telah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, ya. Saya hanya ingin berbagi informasi yang telah saya dapatkan selama pembelajaran di modul 1.4. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda berarti teman Bapak Ibu yang sebelahan, yang di sebelah Bapak Ibu yang duduk satu bangku itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, ya Bu Isti ya, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang coba kita praktekkan ya. Ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Yang A nanti tugasnya menjaga kepala tangannya supaya tidak bisa terbuka. Yang B tugasnya merayu. Ayo, ada yang merayu. Langsung dirayu dengan amplop. Nah, kira-kira Bu Isti kalau dirayu Bu Ame dengan sebuah amplop tadi yang cukup tebal gimana Bu Isti? Nah, ini nanti ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Ada yang sekuat tenaga mempertahankan kepala tangannya, ada juga yang menyerah. Karena ya tadi sesuai kebutuhan ya. Nah, maksudnya berarti yang kekeh mengepalkan tangan itu berarti orang tersebut mempunyai bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak terpengaruh dengan bujukan orang lain. Berarti bagus kontrolnya. Lalu yang satunya yang tidak bisa mempertahankan kepala tangannya berarti dia tidak punya pendirian. Diiming-imingi ya, mudah dipengaruhi, lagi diparingi amplop segeblok langsung sebenarnya tak buka. Akhirnya ya itu beda ya Pak ya. Nah, jangan ya Pak ya. Nah, jadi orang yang seperti itu tadi berarti tidak punya pendirian. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Wah, kompak sekali ya Bapak Ibu di sini, setuju semua karena tujuannya memang untuk mendisiplinkan anak. Yang penting pemberian hukumannya itu masih masuk akal, jangan dengan kekerasan, itu tidak boleh. Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Besser. Ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak tidak disukai. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi dibujuk ya anak-anak, yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dapat, dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk. Tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun, mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Ini ada paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Yang sebelah sini stimulus respon, yang sana teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan untuk yang teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Itu bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Ini bacanya gimana Bu? Bahasa Inggris. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini tadi juga sama makna disiplin. Disiplin itu memiliki motivasi internal, terus ada lagi motivasi eksternal, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal, ini maksudnya nilai-nilai kebajikan secara umum.
yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ribumu tidak terlihat, geng? Belum ya, geng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar lagi kan? Iya. Lalu kita menuju ke nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita para guru sudah mengetahui tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sampun. Kalau sudah kita nyanyi-nyanyi dulu ya biar tidak ngantuk. Sudah hafal ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyumbangkan suaranya yang sangat merdu. Materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perilaku manusia itu didasari dengan 3 motivasi, yaitu motivasi eksternal. Kok itu sama ya? Motivasi eksternal dan internal. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal dari luar, ya betul. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu mengharapkan imbalan dari luar. Betul, maksudnya motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ini masuk ke motivasi internal karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini nanti ya tujuan dari disiplin positif ya. Ini perilaku manusia yang mempunyai motivasi internal. Bentuk program kebajikan ini ada 5 hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada 3 kolom. Kolom pertama pembuka, kolom kedua nilai kebajikan, dan kolom yang ketiga situasi. Untuk yang kolom membuka, kemarin saya perhatikan, sedangkan di nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu berarti contoh pengakuan yang diucapkan pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu yang kedua, kalau yang pembuka saya menghargai, yang nilai kebajikan berarti nilai kepedulian karena kan menghargai. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk, berarti nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya minta Bapak Ibu untuk menjawab kira-kira berdasarkan tindakan tersebut ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku
Ya, nanti kita buka. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kan Bapak Ibu sudah menebak-nebak ya. Sudah siap belum dengan jawabannya? Siap ya? Kita buka jawabannya. Kira-kira tadi benar atau salah? Nah, ini jawabannya. Kira-kira tadi ada yang salah apa tidak ya Bapak Ibu yang menjawabnya? Ada? Yang mana Pak? Oh iya, yang nomor 2 dari bawah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Itu masuknya hukuman ya. Tapi kan sudah benar ya, banyak benarnya, berarti Bapak Ibu sudah paham. Yang benar perempuan. Oh. Nah, ini ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti sakit ya dihukum itu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Bedanya itu. Kalau yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti hanya tidak nyaman saja. Nek hukuman itu sakit, membuat anak sakit fisik maupun hati. Benar Bu Susi, sakit hati ya Bu ya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Jadi tidak benci. Malah benci itu biasanya gara-gara dilok guru nih. Kowe ku lho wis dikandani ora usah ganggu koncone. Diterang bolak-balik orang mudeng. Akhirnya anak tersebut kan benci ya. Tapi kalau dikasih tahu baik-baik, pasti kan anak tersebut paham dan akan menghargai kedisiplinan. Yang selanjutnya paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus, tanggapan. Jadi tidak dipaksa. Karena anak dirangsang ya Pak, dirangsang supaya bisa memberikan tanggapan tentang sesuatu yang terjadi. Jadi kalau hukuman kan dipaksa, ayo kamu push up 10 kali, dipaksa. Kalau hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi kan tidak, kita bicarakan bersama, ini baiknya gimana, kamu tadi melakukan apa, terus apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah kamu buat tadi gitu. Untuk selanjutnya, hukuman yang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak itu jadi patuh. Sedangkan kalau dihukum kan anak bisa saja berbohong. Mana Pak Guru, aku tak bodohnya ya lah. Aku aslinya gak bawa topi, tapi aku menggowo. Biasanya gitu. Kalau hukuman itu anak cenderung lebih menyembunyikan kesalahannya karena takut ya, takut aku nek jujur aku diseneni. Jadi gitu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan sendirinya karena kan sudah tertanam di dirinya. Ndek ini guru nek dawe ngeten nggak boleh pada saat hari Senin harus membawa topi. Jadi anak-anak itu tertanam di dirinya. Oh ya wis tak bawa topi. Nggak ada rasa
itu nggak ada. Untuk yang selanjutnya, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bedanya itu ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi kan kita bicara tentang hukuman, konsekuensi, dua itu ya. Sekarang ditambahi dengan restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Itu beda ya Pak ya. Jangan ya Pak ya. Nah, bedanya dari ketiga hal tersebut, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau restitusi itu proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Jadi perbedaannya itu. Untuk yang kedua, hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi muridnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimarahin gurunya. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusi ini gabungan semua, nanti proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Sekarang yang hukuman yang ketiga bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti tadi dihukum disuruh lari mengelilingi lapangan, misal itu di luar jam olahraga ya, misal pelajaran matematika, gurunya buala tidak mengerjakan PR, terus dihukum lari mengelilingi halaman sekolah sebanyak 10 kali. Nah, itu kan sudah berupa hukuman fisik. Terus kalau yang konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu tidak satu arah ya. Jadi ada guru dan siswa membicarakan masalah berdua, solusinya bagaimana supaya masalah tersebut dapat terselesaikan. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses disiplin positif. Nah, tadi kan kita sudah bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang termasuk identitas gagal itu ternyata yang hukuman. Yang termasuk identitas sukses itu yang konsekuensi dan restitusi. Jadi selama ini saya sendiri ya kan lebih kemarin-kemarin masih terbiasa menghukum anak karena belum tahu tentang materi ini. Jadi untuk kedepannya ya diharapkan kita semua mengurangi untuk menghukum anak-anak apabila melakukan kesalahan, karena itu termasuk identitas gagal dalam menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, Bu Amel kelihatan tulisannya? Bu Amel kelihatan. Bu Susi kelihatan betul? Kelihatan. Bandel coba kelihatan. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kesalahan teknis. Ini kok jadi kedap-kedap, kenapa ya? Mungkin dia kata Pak Prapto. Identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Itu ciri-ciri dari hukuman. Pokoknya kue kudu, kamu harus apa gitu. Nah itu agar kalau ada kamu harus berarti ya hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Nah itu masuk ke perbuatan negatif. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pertanyaannya biasanya begini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah untuk konsekuensi sendiri ini bersifat netral. Sedangkan yang restitusi itu bersifat positif. Seperti yang pertama, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pertanyaannya biasanya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dengan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa? Karena hasil kesepakatan. Iya, karena hasil kesepakatan. Terus apa lagi? Udah ya, sama ya. Karena hasil dari kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah ini ada 2 pertanyaan. Mengapa harus? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Biar aman. Biar untuk keamanan, menjaga kesehatan ya. Nanti kita menuju ke situ, ke nilai-nilai universalnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
bentuk positif. Bentuk positif itu tidak ada kata jangan, tidak, itu tidak boleh ya, karena itu kan negatif. Kalau positif contohnya bagaimana kira-kira? Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kalau diubah menjadi kalimat positif, buang sampah di tempatnya. nah, buanglah sampah di tempatnya, begitu maksud dari kalimat dalam bentuk positif. Kalau yang keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksudnya itu kalimatnya tidak usah terlalu panjang, yang singkat-singkat saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya diperlukan kesepakatan bersama antara guru dan siswa, kira-kira yang bisa diterapkan di kelasnya itu apa, sehingga bisa menjadi keyakinan kelas untuk kelasnya tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat, jadi setiap anak itu diminta berpendapat. Ayo, siapa yang mau usul kira-kira peraturan kelasnya bagaimana? Nah, nanti berdasarkan curahan pendapat anak-anak tersebut kita kumpulkan kira-kira yang bisa digunakan sebagai keyakinan kelas itu yang mana, gitu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah diterapkan di kelas, kalau sekiranya tidak berhasil, perlu ditinjau ulang. Oh, keyakinan kelas yang ini kemarin gagal, berarti kita ubah saja menjadi bagaimana berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ini ada dua gambar Bapak Ibu. Ini sama-sama kesepakatan kelas, tapi yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana ya? Keyakinan kelas tadi kan ciri-cirinya dibuat bersama antara guru dan siswa. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang ada kata apa? Saling. Kami, yang ada kaminya. Yang sini, yang sana mana ya Pak ya? Sana. yang A, B, C itu loh Pak, Bu. Kan ada kami. Kami itu maksudnya guru dan murid. Kan sudah sepakat untuk membuat peraturan. Yang A, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, meskipun ini yang B dan C itu untuk murid, tapi kan sudah dibuat bersama dengan guru, kesepakatan bersama. Yang A tadi kan ada kami guru dan murid sama saja, ya. Selanjutnya, oh iya, kalau di kelas Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas belum? Sudah dong. Oh, bagus sekali. Ya, sudah ya. Oke. Ya, di kelas-kelas sudah ada. Kalau yang belum ada bisa nanti kita bahas bersama, kira-kira membuat kesepakatan kelas itu seperti apa. Kita perlu berkolaborasi bersama. Nah, ini ada pernyataan lagi Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Untuk pernyataan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Kira-kira nilai universalnya apa? Apa Pak Udin? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya? Oke, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Apa? Ya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Untuk membuktikan benar atau salah jawaban dari Bapak Ibu, kita saksikan jawabannya. Nah, tadi betul apa salah yang Betul. Oh iya, betul dong. Betul ya. Berarti Bapak Ibu sudah paham tentang nilai-nilai kebaikan
universal. Tapi apa tiga satu kita ya? Iya, jadi Bapak Ibu sudah paham semua tentang nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kebutuhan hidup yang pertama bertahan hidup. Tentunya manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kira-kira kalau tidak terpenuhi bagaimana Bapak Ibu? Nah, iya. Tidak bisa hidup kan? Mungkin, betul sekali. Tapi nek pakaian itu nggak terpenuhi. Yo, tetap hidup lagi. Dan bisa benar. Iya, Iya, betul. Lalu yang ketiga, yang penting makan, minum, keamanan, kesehatan. Nah, itu yang sangat penting untuk kita. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga kita terapkan di anak-anak didik kita ya. Rasa diterima, dipedulikan. Misalnya ada anak-anak kadang kan sama gurunya itu kayak cari perhatian gitu. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang atau gimana. Kadang kalau ada gurunya mendekat itu kayak caper, berarti dia itu minta diperhatikan. Misalnya apa ya, anak tersebut punya tas baru kok lewat nggak dicantol, enggak, kenapa ya anak itu? Terus kita bertanya, kenapa Mbak kok lewat terus? Kan dia kan cari perhatian, karena di rumah mungkin kurang perhatian. Nah, kita sebagai guru harus peka. Terus kita tanya, oh tasnya bagus ya Mbak, belinya di mana? Dari semen. Iya, bagus sekali. Dengan kita memuji anak tersebut, tentunya anak memberi apresiasi. Anak merasa senang, merasa diberikan kasih sayang dan dipedulikan dengan gurunya. Yang ketiga penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga kita terapkan pada anak didik kita. Kita memberikan pengakuan kepada anak yang mendapatkan prestasi dengan cara dipuji, tapi ya tidak berlebihan memujinya, sebagai motivasi saja. Ya Mbak, nilainya sudah baik, perlu dipertahankan ya, nilainya sudah bagus. Nah, hanya untuk pujian yang tidak berlebihan. Memuji boleh tapi jangan berlebihan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu juga pasti membutuhkan kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak senang pasti bekerja pun itu rasanya kok males aku, rasanya kok sedih. Jadi kita harus tidak curhat ya. Jadi kita harus senang dulu supaya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Jadi jangan membawa permasalahan yang ada di rumah ke sekolahan, akhirnya anak didiknya dimarahin, itu tidak boleh. Nanti malah jadi korban ya, pelampiasan ya, itu tidak boleh. Guru itu harus senang dulu
permasalahan diselesaikan di rumah. Jangan kalau pas ditanya anak, pas ada masalah, "Bu, niki pripun carane?" Alah, kowe kok gak sinau piye, mama kok ra iso. Enggak boleh gitu. Dijelaskan orang ujung-ujung. Pengalaman nih. Betul. Saya pernah melihat Pak di mana gitu ya. Di YouTube ada gitu. Jadi guru yang baik jangan membawa masalah yang ada di rumah, permasalahan pribadi ke sekolahan. Itu sangat membawa dampak yang buruk kepada peserta didik kita. Permasalahannya sing melu dhewe. Masalah kena bentuk langsung kamera. Mumet pengen. Oke. Sekarang kita menuju ke 5 posisi kontrol. Ada 5 ya. Posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya, siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan percaya diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Juga tindakan penghukuman yang tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Jadi tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau penghukum ini termasuk yang gagal dalam tadi antara konsekuensi dan restitusi hukuman, maksudnya seperti hukuman tadi, kita tidak boleh menghukum peserta didik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya gimana Bu? Kalau pembuat rasa bersalah contohnya bagaimana? Nah, nada bicaranya lembut. Contohnya? Contohnya, Pak Udin? Terus kesel-kesel malah. Mas, berarti kan sudah mengajarkan materi ini, kenapa kok masih dapat yang nilai yang di bawah KKN? Kenapa? Kamu nggak kasihan sama bapak ibu di rumah? Intinya nadanya lembut, tapi itu membuat anak jadi merasa bersalah. Oh iya saatnya bapak ibu di rumah kerja ya, cari uang buat saya, kok nilai saya jelek. Nah nanti jadi anak itu merasa bersalah. Merasa bersalah, terus anak itu berusaha untuk merubah dirinya untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, sebagai teman, guru memposisikan sebagai teman. Biasanya ada kalimat ayolah dikerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan saya dimarahin bu kepala sekolah loh. Biasanya gitu, ada ayolah kayak mengajak, ayolah mbak, Disiram bunganya kemarin kepala sekolah loh. ya itu pengalamannya Pak Udin ya di sekolah seperti itu. Ayolah ayolah Bu Susi dibantu, ini Bu Susi nyapu sendirian, nanti kalau dimarahin bu kepala sekolah bagaimana gitu. Nah itu posisi sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, karena kan termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Boleh menjadi teman itu boleh, tapi harus ada batasannya ya antara guru dan siswa. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti
berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Intinya cuma memantau saja. Biasanya cuma ditanya-tanya aja, dipantau. Kenapa kamu kok seperti ini? Kenapa kok tidak membawa topi? Cuma ditanya-tanya. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan. Manajer ini posisi kontrol yang paling baik karena guru hanya seperti pemantau tadi, tapi tingkatannya lebih tinggi lagi, yang paling baik. Nah, ini tadi identitas gagal menurut tabel ini. Yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini termasuk identitas gagal. Sedangkan yang masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses itu yang sebagai teman dan pemantau dan manajer, itu termasuk yang berhasil. Jadi kalau kemarin kita masih berada di posisi penghukum, diharapkan kedepannya kita bisa naik selangkah atau sampai ke manajer terbaik, pokoknya yang terbaik untuk murid kita. Ini ada perkataannya, bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, nah, seperti yang tadi. Terus kalau yang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan orang tuamu, gitu. Terus yang tenang, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, seperti berbicara dengan temannya sendiri. Lalu yang pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sedangkan kalau manajer, biasanya guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itu perbedaan perkataan yang disampaikan guru berdasarkan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pernyataan lagi Bapak Ibu. Kira-kira pernyataan tersebut masuk di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya Bu Susi, apa Bu? Pemberi rasa bersalah. Ya, nanti kita cocokkan ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, nanti kita cocokkan. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, kita buktikan. Nah, jawabannya seperti ini. Kira-kira ada yang salah apa tidak tadi Bapak Ibu? Nomor 1 tadi Bu Susi jawab apa? Memberi rasa bersalah. Ya, sama saja, cuma itu kata-katanya dirubah
berubah sedikit, membuat orang merasa bersalah, tapi sama saja. Ya, betul semua. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya tentang posisi kontrol. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, kita tepuk-tepuk sebentar ya, tepuk-tepuk dulu. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Nah, kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, jangan tepuk, karena kan kalau malam tidak boleh berisik ya, tidur. Nah, kita praktekkan biar Bapak Ibu tidak ngantuk ya Pak Heru. Pak Eksan, ya, kita mulai. Pagi, siang, pagi, malam. Lagi-lagi, siang, malam. Ya berarti tidak ada yang untuk sekarang sudah mulai terbuka lagi matanya. Pak Heru, Pak Eksa, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Ya, ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum. Saya juga belum pernah sebelumnya Bapak Ibu. Saya mengenal istilah ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4. Nah, kita belajar bersama mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu biasanya guru-guru mengucapkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu ciri-ciri dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah biasanya ditandai dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan biasanya ditandai dengan kalimat, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemarin saya sudah mencoba membuat tugas segitiga restitusi ya, untuk menangani kasus yang ada di kelas. Saya putarkan ya Bapak Ibu ya. Menurut Mas Alvin tidak mengerjakan PS itu tindakan yang baik
harus mengerjakan PR, tidak hanya Mas Alfa, semuanya, terutama untuk siswa kelas 4 ya, kelasnya berattika ya, terutamanya kita mohon jangan diulang lagi, karena itu juga untuk Mas Alfa sendiri ya. Jadi nanti itu saya sekali kalau Mas Alfa sampai tinggal pelajaran, terus nilainya juga tinggal dengan Ya, mohon maaf ya karena berisik sekali, karena kebetulan kemarin pada saat pengambilan video itu pada saat jam istirahat, jadi anak-anak bermain sepak bola di depan, terus ada suara kendaraan, jadi tidak bisa sepi, tidak bisa hening. Nah, tapi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu tentang pemecahan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi diharapkan kita semua dapat menyelesaikan kasus yang ada di sekolah dengan cara segitiga restitusi untuk kasus-kasus yang ringan. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di depan. Kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi budaya positif? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, sesi diseminasi ini? Yang ketiga, budaya positif apa yang telah dan akan Bapak Ibu terapkan di kelas? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Pak Udin? Monggo Pak Udin untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung. Oke. Oke, terima kasih Ibu Kartika. Penjelasannya sangat gamblang dan mudah dimengerti. Semoga kita yang mendengarkan itu menjadi lebih paham apa yang disampaikan Bu Kartika. Mengenai refleksi terkait diseminasi hari ini, untuk pertanyaan pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada materi budaya positif? Banyak hal baru yang kita dapatkan dari sini, terutama mulai dari kebutuhan dasar manusia, terus ada hukuman, konsekuensi, segitiga restitusi. Materi-materi tersebut memang selama ini tidak kami dapatkan karena itu memang sesuatu yang baru dan hanya ada di guru penggerak. Jadi kami notabene memang belum pernah jadi guru penggerak. Dengan adanya diseminasi ini sangat bermanfaat untuk kami untuk pengembangan ke depan sebagai pendidik. Bahwasanya pendidik itu memang dibutuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, alhamdulillah kami sangat senang. Jadi selain mendapatkan materi Bu, kami juga mendapatkan makanan. Alhamdulillah mendapatkan es juga. Jadi kami senang sekali mengikuti diseminasi ini. Kalau bisa seminggu sekali Bu, seminggu sekali. Jadinya kami itu selain mendapatkan materi, mendapatkan kesenangan, mendapatkan hal-hal yang memang sebelumnya tidak kami ketahui, sehingga nantinya sangat bermanfaat bagi kami sebagai pendidik. Yang ketiga, budaya positif apa yang telah dan akan Bapak Ibu terapkan di kelas. Sebenarnya terkait materi yang Bu Kartika sampaikan, bahwasanya
kami sebagai pendidik kurang lebihnya atau banyak sedikitnya sudah melakukan hal-hal yang Bu Kartika sampaikan, tetapi kami tidak mengetahui bahwa yang kami laksanakan itu masuk di segitiga restitusi, terus masuk di konsekuensi hukuman restitusi dan lain-lain. Padahal kami itu sebenarnya sudah melakukan hal tersebut, tapi kita tidak mengetahui bahwa itu namanya segitiga restitusi, bahwa untuk memecahkan suatu masalah itu memang terkadang guru ini mempunyai banyak metode, sehingga ada beberapa guru yang mempunyai watak karakter yang berbeda. Seperti tadi yang dicontohkan Bu Kartika terkait segitiga restitusi, bahwa pemecahan masalah itu ternyata ada tahapannya Bapak Ibu. Jadi terkadang kita memecahkan masalah seorang siswa dengan cara langsung menjustis begitu saja. Contohnya misal ada siswa yang salah, langsung kadang ini guru yang dulu itu kadang saya membuat kesalahan langsung plak siswa jelas, kira-kira seperti itu. Ternyata untuk mengatasi hal seperti itu ada tahapannya. Yang pertama ditanya kenapa bisa melakukan hal tersebut, terus solusinya seperti apa. Jadi kita diharapkan sebagai pendidik itu mempunyai solusi untuk siswa kita, sehingga siswa kita itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu Bu Kartika. Terima kasih ilmunya dan terima kasih makanannya. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Udin atas refleksi yang telah disampaikan. Kami rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kegiatan diseminasi pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Semoga acara kita yang telah kita laksanakan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.